Sebagai respon dari masalah tersebut, kini dalam sistem hidroponik dimodifikasi berbentuk alat untuk memonitor pH dan suhu air yang dinamakan biponic system. Pengertian secara dasar untuk masalah hidroponik itu adalah kita budidaya pertanian dengan cara memanfaatkan air. Jadi nutrisi yang kita berikan adalah melalui air tersebut. Jadi tidak menggunakan tanah, tidak menggunakan media yang lainnya. Jadi media di hidroponik fungsinya hanya untuk menopang akar tanaman dan tanaman itu sendiri. Jadi tidak mengandung unsur hara apapun. Hidroponik yang kita terapkan di sini di Damar Hydro Farm itu untuk di kebun yang Magelang, Serumbung Magelang, yaitu untuk NFT, nutrien teknik film. Jadi intinya untuk nutrisi kita berikan secara terus-menerus mengalir setipis film. Maka dari itu, untuk konsistensi pemberian nutrisi membutuhkan semacam alat atau teknologi yang dapat memudahkan sebagai alat kontrol yang sifatnya bisa terus-menerus mengontrol secara kontinu. Dengan harapan hasil yang didapatkan nanti akan lebih baik. Alat dan teknologi ini juga dibutuhkan untuk menjaga kestabilan pH air dan kelembapan udara di sebuah greenhouse. Jadi sistem kerja hidroponik yang kita lakukan di sini dengan cara mensirkulasi air. Jadi air dari tandon kita distribusikan dengan menggunakan pompa. Nah itu kita alirkan ke instalasi yang kita buat, nanti akan balik lagi ke tandon lagi, dan itu secara terus-menerus dilakukan secara 24 jam. Pada hidroponik ini menggunakan sistem monitoring berdasarkan beberapa masalah terhadap kestabilan pH, nutrisi, suhu, dan sebagainya. Alat ini berfungsi sebagai pengontrol dan mengatur kestabilan tersebut. Adanya alat ini dapat menggantikan peran manusia, karena peran manusia tidak serta-merta konsisten atau tidak bisa terus-menerus mengontrol hal tersebut. Untuk kegiatan hidroponik kita menggunakan alat sistem monitoring. Jadi sistem monitoring ini dia akan mendeteksi pH, TDS, terus suhu air, dan sebagainya. Itu untuk indikator indikator untuk standar kita yang kita inginkan. Jadi ketika TDS-nya itu berkurang, kita nanti alat ini bisa nambah sendiri, ya semacam itu. Terus juga masalah air baku. Air baku ketika level di bawah, nah ini nanti air bakunya nambah sendiri juga. Nah, jadi sistem kerja alat ini dengan menggunakan beberapa pompa. Jadi untuk mengaktifkan pompa-pompa dari nutrisi bagian A, nutrisi bagian B maupun air bakunya. Sistem kerja alat ini pertama, ketika indikator merespon air baku berada di bawah level, maka alat akan hidup dan menambah air baku. Ketika telah sesuai, maka alat akan mati karena kebutuhan air baku telah terpenuhi. Kedua, di bagian nutrisi ada dua istilah pompa, yaitu pompa A dan pompa B. Jika nilai ppm atau part per millionnya berada di bawah yang sudah ditentukan, maka pompa bagian A dan B akan hidup bergantian dan akan mengeluarkan pekatan A dan B. Alat ini dapat mendeteksi level ppm. Jika melebihi ppm, sirkulasi pekatan tidak menambah lagi. Hal itu secara terus-menerus dijadwalkan sesuai program indikator yang telah disiapkan. Nah, sebenarnya ini hanya dengan sistem kontrol yang disindari. Ini hanya lampu-lampu indikator yang dia menghubungkan pompa-pompa tadi. Nah, dihubungkan dengan switch-switch on-off yang memberikan perintah atau memberikan tanda-tanda adalah yang di bagian sini untuk programnya semacam itu. Yang ini adalah beda fungsi. Yang ini hanya untuk pengukuran alat pH, suhu ruangan, suhu udara, terus dia kipas. Nah, nanti untuk ini aplikasinya dengan kipas untuk kita memberikan tambahan udara dan bisa ditambahin dengan fogger untuk pendinginan. Artinya fogger itu kabut. Kita membuat kabut untuk mendinginkan. Terus ditambah sirkulasi udara yang
penambahan kipas itu untuk sirkulasi udara biar tambah kenceng, sehingga dia akan berefek, dia akan menurunkan suhu pada ruangan tersebut. Secara alamiah terdapat beberapa masalah saat musim hujan, yaitu kurangnya cahaya akan terjadi etoilasi dan tumbuhan menjadi tidak normal. Salah satu faktor lain jika air baku terkena hujan atau cairan lain dapat mengakibatkan pH yang tidak stabil. Ketika itu terjadi, maka akar berubah coklat sehingga akar menjadi busuk dan tanaman akan mati, biasanya disebut layu. Oleh karena itu, perlu air baku yang didistilasi atau disuling agar memastikan air baku benar-benar bagus dan bersih. Nah, kendala di hidroponik itu yang pertama adalah gagal sistem. Gagal sistem itu ketika kita membuat sistem di hidroponik, entah itu masalah alirannya, kurang debitnya, terus sirkulasinya tidak lancar, ataupun ada di beberapa tempat ada kebocoran-kebocoran. Nah, ini termasuk masalah dan kendala. Masalah kita semai mati, misalkan seperti itu. Menyemai yang di sini, ini kan semaian. Nah, semaian ini, nah itu kalau ini kekeringan, nah dia juga akan mati. Terus di sini misalkan ini terlalu basah, dia juga akan mudah mati. Sisi lain yaitu lumut. Jika hanya lumut biasa tidak menyebabkan masalah, namun ketika lumut alga akan merusak dan menutup perjarangan tanaman, sehingga tidak bisa menyerap nutrisi. Membedakan lumut biasa dengan alga adalah lumut biasa hanya berwarna hijau tanpa lendir. Berbeda dengan alga yang hijau pekat disertai lendir. Hal tersebut menjadi masalah dari kalangan petani yang tidak bisa membedakan antara alga dan lumut. Nah, kalau mengatasinya ketika itu sudah terjadi alga, secara otomatis harus sterilisasi semuanya. Iya, semua harus dibersihkan, maintenance baik modul maupun selang-selangnya ini harus dibersihkan. Nah, kita biasa menggunakan NaCl atau itu pembersih porselen kamar mandi atau apa itu bisa dipakai. Tapi itu tidak boleh ada tanamannya. Tapi kalau ada tanamannya itu tanamannya kan akan rusak, akan mati. Seperti itu. Hidroponik sebagai ketahanan pangan masa depan bertani tanpa cangkul merupakan kalimat yang tepat. Karena melihat hasil, kita bisa mengusahakan lebih bersih dari pestisida yang bisa mengganggu kesehatan dari tubuh kita. Hasil sayurannya adalah sayuran sehat. Karena bisa kita kondisikan tanpa pestisida. Walaupun kalau memungkinkan harus menggunakan pestisida, penggunaannya sangat minim. Itu kalau harus. Tapi ya kalau di kita usahakan 0% untuk masalah pestisida. Ya. Nah, yang membuat indikator atau kategori bahwa sayuran itu sehat kan salah satunya itu. Tidak berhenti di Beponik System, teknologi selalu merespon kelemahan dari teknologi satu menjadi teknologi lain yang berinovasi baru. Dalam perkembangannya, hidroponik tidak lagi menggunakan parameter secara manual oleh manusia. Diperlukan sistem kontrol yang bisa dilakukan secara otomatis untuk menentukan solusi permasalahan-permasalahan dalam hidroponik, semisal perubahan pH, kelembapan udara, dan distribusi nutrisi. Sistem ini menggunakan multisensor, yaitu suhu, sensor kelembapan, dan pH, sehingga sudah berjalan otomatis ketika terjadi perubahan.